Pertanyaan selanjutnya mengenai ayat-ayat konstitusi versus ayat-ayat suci. Dan NKRI bersyariah itu maksudnya gimana? Dan apa pendapat Gus Fuad? Oh ya itu ya, oke. Jadi ini kemarin juga agak ada rame juga ya di lini masa itu tentang apa itu, kalau nggak salah Profesor Yudian itu ya, yang kepala BPIP ya, ketua BPIP, tentang ayat-ayat suci, ayat-ayat konstitusi kan gitu ya. Ini agak panjang pembahasannya itu sebenarnya itu. Jadi kan begini, kita mulai merunut dari sejarah ya. Dulu kan Piagam Jakarta misalnya ada ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian itu dihapus dan itu udah pembahasannya banyak lah, nanti bisa dicek lagi ya secara detail gitu. Kemudian pada tahun 50-an ya itu ada konstituante itu ya, masa-masa konstituante itu. Kemudian sampai keluar dekret Presiden Soekarno itu 5 Juli itu ya, mengenai syariat Islam di Indonesia kan gitu. Kemudian sekarang ini kan rame juga ya tentang itu ya, tentang syariat Islam. Saya jadi ingat begini, ada satu ilustrasi, satu ulama itu kebetulan beliau punya santri yang kebetulan jadi gubernur itu ya. Ulama itu bersabda kepada santrinya itu, bisakah kamu menerapkan syariat Islam di satu provinsi yang ada di bawahmu? Nah, santri itu yang kebetulan menjadi gubernur itu beri syarat bahwa tidak mungkin lah keadaannya. Kemudian sang guru bertanya, kalau tidak bisa satu provinsi, bisakah satu kabupaten? Santri itu makin menunduk, berarti tidak mampu maksudnya, tidak bisa, tidak mungkin. Kalau tidak bisa satu kabupaten, satu kecamatan, bisakah? Masih menunduk. Berarti tidak mungkin. Kalau tidak bisa satu kecamatan, satu kelurahan, jawabannya masih sama. Satu kelurahan tidak bisa, satu pedukuhan, satu RW, jawabannya masih sama. Kalau satu RW tidak bisa, satu RT juga masih sama. Kemudian sang guru itu mengatakan, kalau tidak mungkin, terapkanlah syariat Islam dalam keluargamu, yaitu dirimu dan anak istrimu. Kalaupun itu tidak mungkin, terapkan syariat Islam untuk dirimu sendiri, tidak untuk orang lain. Nah, ini sebenarnya kan begini, kita lompat lagi ke sejarah yang masa lalu yang lebih panjang. Kalau kita melihat catatan sejarah itu ya, sebelum Wali Songo itu kan sebenarnya sudah banyak dai Islam yang datang ke Nusantara yang menyerukan tentang beragama Islam dengan pendekatan syariat, pendekatan hukum, benar salah, dan itu ternyata gagal kan gitu, tidak ada sambutan sama sekali. Kemudian gelombang berikutnya sampai yang yang dimakamkan di Turgo itu Maulana Jumadil Kubro ya, Syekh Maulana Jumadil Kubro, dengan pendekatan tasawuf. Kemudian dikembangkan, lebih diluaskan lagi oleh cucu beliau, yaitu Raden Rahmat Sunan Ngampel, dengan pendekatan tasawuf, dengan mencari persamaan teologis antara Islam dengan keyakinan agama-agama yang ada yang di Nusantara. Itu ada titik temunya, yaitu bahwa Tuhan itu sesuatu yang tak terdefinisi. Jadi pendekatannya kan itu, pendekatan iman, bukan pendekatan hukum ya, pendekatan tauhid. Ya ternyata berhasil kan. Maka jangan heran kalau Islam di Indonesia itu sejak dulu ya ada, kalau misalnya kayak sekolah itu ada bisa dikategorikan ada yang Islam levelnya syahadat saja gitu kan, sekali bersyahadat atau 2 kali syahadat. Syahadat pertama ketika kalau laki-laki mau disunat, yang kedua kalau mau menikah, habis itu ya sholat enggak, yang lain-lain enggak. Yang kedua ada yang syahadat dan sholat, tapi puasa enggak. Ada yang ya syahadat ya salat. Tapi kalau soal
apa itu ya, yang zakat itu ya, itu meskipun levelnya cuma syahadat kan tetap ditekankan. Makanya banyak sekali ajaran terutama di Jawa ya, yang penting itu bersyahadat dan berbuat baik kepada sesama, atau minimal tidak berbuat jahat kepada sesama. Kalau tidak bisa berbuat baik ya minimal tidak merugikan sesama, kan banyak yang begitu. Nah itu juga Muslim. Dan kalau kita sensus sebenarnya itu ya, Indonesia itu kan kira-kira 85% KTP-nya itu ditulis beragama Islam. Tapi ya yang sholat ya kalau kita sensus ya barangkali ya 20-30% itu yang rukun Islam itu semua dijalankan itu. Yang ya kebanyakannya kan ya cukup syahadat. Dan apakah itu bukan Muslim? Ya tetap Muslim. Karena dalam satu hadis yang ada di Riyadhus Shalihin ya, itu kan Rasulullah pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud ketika waktu itu Rasulullah sedang naik onta atau naik khimar ya, dan Abdullah bin Mas'ud itu membonceng di belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa ya sebenarnya syarat Islam itu kan hanya syahadat. Dengan syahadat orang berhak masuk surga. Ibnu Mas'ud kan menanyakan meskipun tidak sholat, tidak, iya meskipun. Dari situ kan makanya ya kita pahami bahwa objektivitasnya di Indonesia itu 85% penduduk Muslim itu tidak semuanya melaksanakan rukun Islam secara keseluruhan, kan itu. Rukun Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tidak semuanya mampu, kan gitu. Itu ada mangga jatuh menjatuhi atap. Itu realitas faktanya begitu, kan gitu. Nah, misalnya ya orang seperti Gus Dur itu membuat satu pernyataan ya, bahwa negara Islam itu tidak wajib ada. Itu ya Gus Dur kan berangkat dari realitas, dari objektivitas kenyataan tipologi umat Islam di Indonesia yang itu 85%, tapi tidak semuanya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakan rukun Islam secara sempurna, kan gitu. Ada satu sisi misalnya orang masih bercita-cita dengan menerapkan syariat Islam itu ya dua pendapat yang sekarang kan mengemuka lagi ya, yang sekarang agak dalam tanda petik itu perdebatannya menjadi seru lagi kan. Bahkan ada yang bercita-cita mendirikan negara Islam, kan gitu. Nah selalu kan begini pertanyaannya itu. Ulama-ulama zaman dulu ketika proklamasi sampai tahun 50-an, 60-an, 70-an, itu kan ulama-ulama kita itu kan kaliber semua, hebat-hebat semua. Kenapa mereka itu tidak memaksakan diri? Bahkan pada tahun 45 itu setelah kemerdekaan itu, ulama-ulama kita itu merelakan untuk menghapus ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian berdasarkan syariat Islam bagi para pemeluknya itu dihapuskan kalimat itu. Yaitu karena kearifan, karena mereka objektif, mereka itu melihat realitas seperti itu gitu. Nah yang penting itu kan sebenarnya begini ya faktanya itu. Faktanya itu begini, Pancasila itu mana sih yang bertentangan dengan aturan pokok dan makosidnya syariat Islam? Kan nggak ada. Pancasila itu kan sesuai dengan Islam. Nilai-nilai hukum atau konstitusi yang di breakdown dari Pancasila itu pertanyaannya apakah ada yang bertentangan dengan Islam? Kan nggak ada. Kan itu. Jadi ada yang berpendapat misalnya Gus Dur seperti Pak Quraish Shihab, juga mungkin dulu Cak Nur ya, Pak Nur Khalis Majid, dan yang lain-lain berpendapat seperti itu ya mereka itu berdasarkan realitas, objektivitas. Dan makanya ada gurauan juga begini, ada sindiran ya.
kita itu berpegang teguh pada tujuan apa berpegang teguh pada cara. Ini ya, makanya ada maqasidus syar'iyah kan, tujuan syariat itu apa. Selama tujuannya tercapai ya kenapa harus caranya harus begini dan begitu. Karena nanti begini juga. Apa yang disebut syariat Islam itu sendiri kan banyak ikhtilafnya, dan Rasulullah itu membenarkan ikhtilaf ya. Khilaful a'immah rahmatul ummah. Beda-beda pendapat para pembesar, para pemikir, para ulama itu adalah rahmat, adalah kasih sayang untuk umat, untuk masyarakat, sehingga mereka bisa memilih hasil ijtihad ulama A, pemikir A atau pemikir B. Kan itu. Dan dalam sejarahnya kan begini juga. Kalau satu mazhab itu dilabeli inilah syariat Islam yang benar, kemudian diterapkan di satu wilayah kerajaan atau negara, kalau dalam dulu zaman-zaman khalifah, kan kita bisa melihat itu. Betapa itu juga menjadi alat politik dan korup gitu, yang tidak semadhab dihabisi, kan itu. Kalau kita melihat misalnya madhab Wahabi yang di Saudi itu kan ya membatasi madhab-madhab yang lain, kan itu toh. Dan apakah Saudi itu tidak merasa dan meyakini bahwa Wahabi itu adalah syariat Islam satu-satunya? Iya, mereka meyakini bahwa syariat Islam itu ya itu yang diajarkan itu. Wahabi itu yang sekarang berlaku itu di sana. Dan apakah itu efektif? Tidak juga. Karena Saudi itu meskipun madhab resminya itu, syariatnya itu berdasarkan Wahabisme, tapi yang menganut Wahabisme itu ternyata kan warga negaranya cuma 20%. 85% kan, 80% kan tidak menganut Wahabi. Kan itu. Nah, itu problem-problem yang banyak sekali yang harus difikirkan ulang oleh orang yang meyakini bahwa syariat Islam itu secara artifisial harus diterapkan di negara Indonesia. Kan itu. Bukan saya bukan saya menentang atau saya pro atau kontra dengan ini dan itu, bukan. Maksudku kalau saya itu yang penting kan begini, berpikir objektif, berpikir bijaksana, dan memegang teguh tujuan dari beragama itu sendiri, kan gitu. Kalau contoh yang ekstrem misalnya ISIS ya, itu kan merasa dirinya paling Islam, syariat Islam begini dan itu, dan kemudian dengan tanpa belas kasih itu mereka bisa membunuh orang Islam lainnya. Ya karena Islam itu terlalu luas, terlalu besar untuk hanya ditafsiri oleh sekelompok orang, kan gitu toh. Jadi seperti itu. Tapi bukan berarti kita ini kalau kita lihat situasi kondisi sekarang ya, cara memberikan antitesis terhadap kelompok orang yang masih memahami syariat Islam harus diterapkan itu kan caranya menurut saya kan sudah enggak seperti zaman-zaman 80-an 90-an ketika masih ada Gus Dur yang lain-lain ya. Ini lebih kepada cara-cara yang menurut saya tidak terlalu menarik lah, agak arogan dan agak ini. Bukan satu perdebatan yang yang nyaman gitu ya. Itu. Jadi ya akibatnya malah kesalahpahaman di kalangan umat itu makin besar kan gitu. Jadi misalnya kita pahami misalnya sekarang pro kontra itu ya. Kenapa keras banget ya satu pihak, dan ya masing-masing karena menurut saya itu cara menyampaikannya kurang argumentatif, dan yang jelas itu jadi kayak kemarin saya bilang itu, saya jadi ingat karena status salah seorang teman tuh bikin status mengingatkan mengenai statementnya Imam Al-Ghazali itu. Ikhtilaf itu merajalela, pertentangan itu merajalela, pertengkaran akhirnya menjadi pertengkaran itu merajalela. Karena orang-orang bodoh ikut-ikutan ngomong kan gitu. Nah sekarang itu sekarang kan kita sedang mengalami satu perubahan
cara komunikasi ya, ada lini masa, ada sosial media yang sedemikian rupa macamnya dan banyaknya gitu. Semua orang juga merasa dirinya seolah-olah profesor doktor kan gitu toh, membantah seenaknya ketika seorang ulama besar berpendapat kemudian dia tidak sependapat atau tidak sesuai dengan pendapat gurunya, terus dia waton ngomong gitu. Akibatnya kan jadi bertengkar, nggak menarik gitu. Jadi kalau kita mau mencari kebenaran kan bukan dengan kegaduhan. Kebenaran itu di dalam Al-Quran kan begini, ciri-ciri orang yang beriman itu suka keheningan. Perdebatan atau diskusi itu kan harus dalam suasana keheningan kan gitu. Bukan dalam suasana kegaduhan. Kalau dalam kegaduhan itu, ya kegaduhan itu kan disukai setan, disukai orang kafir ya. Orang kafir itu sukanya gaduh. Karena dengan gaduh itu kebenaran, mana yang benar, mana yang salah itu jadi tidak tampak. Dan itu. Jadi apa ya yang mau saya sampaikan itu? Kalau pertanyaan ini kan berat dan sudah dibahas. Mungkin perlu ini kan cuma untuk kesekian kalinya saja ya. Untuk kesekian kalinya. Jadi kalau dari cerita tadi ya, orang ulama itu atau bilang kepada santrinya itu kan sebenarnya sang ulama itu sendiri kan mau menggarisbawahi bahwa syariat Islam itu ibda binafsiku anfusakum wa ahlikum naro. Ibda binafsik, sabda Rasulullah. Mulai dari dirimu sendiri, bukan menuntut orang lain untuk melaksanakan syariat Islam, kan gitu toh? Karena la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan dalam beragama karena yang lurus, yang benar dan yang bengkok itu sudah jelas kok. Maksudnya jelas itu bagi orang yang berpikir. Nah sabar dong umat biar berpikir, biar melaksanakan. Jangan kalau sekarang kan trennya itu begini. Yang satu mengatakan ini begini menjustifikasi orang. Yang satu juga dalam tanda petik itu liberal yang lebay gitu loh. Liberal yang lebay dan tekstual yang lebay, sama-sama lebay jadinya ribut. Jadi di situ tidak ada ruang untuk berpikir yang jernih kan gitu toh. Dan ininya itu gini, sukanya itu menuntut orang untuk melaksanakan syariat Islam, dirinya sendiri dilupakan. Padahal ku anfusakum ahlikum naro kan gitu ya. Al-Qur'an itu Allah berfirman tuh. Jaga dirimu dan keluargamu aja, nggak usah orang lain. Kan gitu toh? Bahkan Nabi itu kalau di akhir zaman itu kan ilzam baitak. Tetap aja di rumah, maksudnya urusi yang di rumah dong. Anak istri dong. Jangan ngurusi orang lain, jangan menghukumi orang lain. Oh dia kafir, oh dia munafik, oh dia sesat, oh dia nggak begitu dong. Kan itu toh? Orang main tuduh-tuduh gitu itu kata Nabi. Menuduh sesama itu kalau tuduhan itu tidak benar. Maka misalnya saya menuduh kamu Udin, ini yang kamera namanya Udin. Jadi ingat sahabat saya waliullah namanya Guru Udin sama rindu, salam rindu untuk beliau. Misalnya saya menuduh Udin, oh kamu munafik Din. Kalau si Udin ini nggak munafik, maka kata Rasul itu bukan kata saya. Itu nanti tuduhan itu kembali ke saya loh. Saya nanti akan melakukan tindakan pikiran atau dan disertai tindakan yang membuat saya munafik. Apalagi saya mengatakan, Udin kafir padahal Udin nggak kafir. Nah itu nanti tuduhan itu saya sendiri yang kafir nanti di hadapan Tuhan. Kan itu. Tapi misalnya Udin benar-benar kafir. Seandainya Udin itu benar-benar kafir, saya itu tidak punya kewajiban untuk menyatakan bahwa Udin itu kafir. Enggak. Kan itu. Sekarang Udin kafir. Siapa tahu 1 jam lagi beriman. Kita nggak tahu juga. Kan itu toh. Saya jadi ingat itu tulisannya Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Kamu itu kira-kira begini ya intinya ya. Kamu itu jangan meremehkan orang yang tidak beriman. Karena siapa tahu orang yang hari ini tidak beriman nanti meninggalnya beriman husnul khatimah. Sementara kamu yang sekarang beriman, apa ada jaminan kamu husnul khatimah? Kan enggak juga. Kan gitu toh. Siapa tahu kamu besok minta pertolongan dia. Syafaat Rasulullah itu lewat dia, orang yang kamu hina hari ini. Kan gitu toh. Maka yang penting itu kan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kan gitu.
waktu apa ya, gencatan senjata zaman Nabi itu, Khalid bin Walid itu kan masuk Islam kan karena melihat perilaku orang-orang Islam yang luar biasa santunnya yang menyentuh hatinya. Bukan masalah perdebatan mana yang benar mana yang salah. Melihat contoh itu sahabat-sahabat Nabi kok baik, kok santun, kok belas kasih kan gitu. Jadi bukan omongan tapi tindakan kan gitu toh. Nah, gitu ya. Karena satu tindakan, satu contoh itu. Dulu ada semboyan waktu saya masih ngajar jadi ASN itu. Sekarang kan sudah resign ya. Karena ada alasan yang Jadi itu kan begini, satu contoh itu lebih mujarab daripada 1000 kalimat nasihat. Sekali memberi contoh, ya tunjukkan saja kebaikan itu, nggak usah ngotot-ngototan kan gitu. Kalau saya begitu, ini pendapat saya, netizen boleh berpendapat lain dan yang penting kan nggak usah saling menghina, saling menghujat kan gitu toh. Pendapat saya kan cuma orang bodoh, ya orang bodoh salah ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi setidak-tidaknya meskipun bodoh yang penting niatnya baik. Kalau niatnya baik ya insya Allah akibatnya juga baik. Yang datang dari niat baik itu ya insya Allah jatuhnya menjadi baik. Yang datang dari hati sampai ke hati, yang datang dari provokasi sampainya jadi provokator gitu. Jadi kembali ke itu ya, memang agak rumit sebenarnya, banyak yang ingin saya sampaikan tapi saya khawatir malah disalahpahami kan gitu toh. Jadi intinya itu beginilah. Kalau ini ya, jadi kalau soal syariat Islam itu, yang penting itu nggak usah berpikir tentang sudahkah tetanggaku bersyariat Islam. Pertanyaannya adalah sudahkah aku bersyariat Islam. Syukur-syukur dinaikkan, sudahkah istriku dan anakku. Istri dan anak aja nggak bisa, ya nggak apa-apa. Seperti ilustrasi cerita tadi. Tapi jangan bermimpi inilah konstitusi yang sudah disepakati, dan waktu disepakati itu kan banyak ulama yang di situ yang ya levelnya kalau menurut saya ya jauh lebih hebat lah, wiranginya, ikhlasnya, ilmunya itu jauh lebih tinggi lah daripada yang hari ini lah. Ya Wali Songo aja ya enggak syariat Islam gimana sih? Nah itu lah. Makanya ada santri pametaan. Santri pametaan itu santri yang pakai baju putih simbolnya itu, yang artinya yang sudah mampu melanjutkan melaksanakan semua rukun Islam. Kan itu ada santri biasa yang disebut santri abangan. Ya nggak apa-apa, itu tetap santri, tetap Islam. Ingat ya, Rasulullah itu pengennya sebanyak mungkin orang itu masuk surga dan jangan ke neraka. Nah surga itu levelnya kan banyak banget. Seperti level kehidupan di dunia ini loh, kan banyak banget. Ada yang level atas banget, ada yang level di bawahnya sampai bawah banget kan itu. Nah level di surga itu lebih lebih banyak lagi. Ya surga bawah-bawah ya nggak apa-apa, yang penting surga kan itu loh. Khawatirnya begini, kalau kita tampilkan agama itu yang berat-berat, nanti malah bikin putus asa yang lemah-lemah itu loh. Kan gitu. Jadi begini ya. Inna hadatin lamatin fa'udhilu bilutfin kan gitu. Rasulullah itu bersabda, sungguh agama Islam ini lamatin, sungguh berat, sungguh kokoh, sungguh luas. Maknanya bisa macam-macam. Fa'udhilu bilutfin, kalian jalankan dengan lembut, dengan dikit-dikit. Islam dikit itu masih lebih baik daripada dikit aja kakak. Dan kita lihatlah situasi umat Islam di Indonesia itu bagaimana, kemudian keragaman budaya, keragaman agama di Indonesia itu bagaimana. Ya jadi itulah jangan asal pokoknya begini, nggak bisa begitu. Soalnya begini, dalam kitab ini begini dan begitu misalnya. Ini loh di kitab ini, ya yang nulis kitab aja nggak maksa kita untuk ikut kok. Bahkan selevel Imam Syafi'i, selevel 4 madhab itu. Kan kira-kira itu kalau kita rekonstruksi itu sabda beliau-beliau itu kan begini. Kalau menurut yang saya tahu, menurut setahu saya, ijtihad saya itu begini loh.
Tapi kalau kalian merasa bahwa ini tidak tepat, tidak benar, ya jangan dipakai. Nah, oleh karena itu hasanah literasi kitab kuning ya. Ya, ini umat Islam kan terutama kitab kuning basisnya ya, dan kitab putih kan itu. Kitab yang ditulis dengan kertas putih. Kitab kuning itu kitab ulama-ulama yang sudah terdahulu. Itu sebagai bahan, bukan sebagai harga mati. Kan itu adalah ijtihad mengenai Al-Qur'an, berarti kan tafsir. Mengenai hadis, berarti kan tafsir juga. Kan gitu. Dan ikhtilaf itu bahkan di zaman setelah wafatnya Rasulullah kan ya macam-macam juga tuh. Dan Rasulullah berpesan itu, jangan pernah kamu memuji satu sahabatku dan mencela sahabatku yang lain, kira-kira begitu. Karena semua sahabatku itu lebih keren dari kalian kan gitu. Artinya itu tadi ya, seperti juga sabda Nabi, ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Ya biasa aja. Kalau menyangkut misalnya sekarang itu yang terjadi akhir-akhir ini ya di negeri kita itu, ya kita prihatin. Tapi menurut saya kita tetap harus masih bersyukur. Karena ya toh hari ini pertentangan perdebatan itu tidak seberapa lah dibandingkan kalau kita membaca sejarah dulu ya, pertentangan ya. Pertentangan maksud saya bukan pertentangan antar agama, pertentangan di dalam satu agama. Ya, madhab atau sekte satu dan yang lainnya itu ya ngeri. Kalau Indonesia itu alhamdulillah orang Indonesia itu luar biasa gitu ya, nggak sampai bunuh-bunuhan kayak ISIS, kayak di tempat-tempat lain. Indonesia itu masya Allah warga negaranya itu kan gitu. Memang makanya kita pernah dengar itu almarhum As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, almarhum itu, beliau pernah bermimpi ditemui Rasulullah bahwa Rasulullah itu sayang banget dengan umat Islam yang di Indonesia ya. Kira-kira karena salah satunya itu kita itu kalau ikhtilaf, kalau bertengkar itu ya enggak gitu-gitu amat gitu lah. Kalau misalnya pernah terjadi gitu-gitu amat ya pada tahun 65 itu kan karena politik kan gitu. Karena sebenarnya kita kalau nggak ada unsur politik yang keterlaluan gitu ya. Kalau campuran politiknya nggak terlalu keterlaluan ya sebenarnya kita itu bangsa yang ya keren lah, bangsa yang lunak, yang ini ya luar biasa. Hari ini pun ya saya melihat tetap kita masih harus bersyukur lah. Asalkan gini ya boleh dipolitisasi karena itu ya memang ada politisi kita punya ya. Tapi asalkan jangan keterlaluan aja masih ya masih oke lah, masih oke. Artinya ya bukan berarti kita menyetujui pertentangan, enggak. Ukhuwah tetap, persatuan, ukhuwah Islamiyah, watoniyah, basyariyah tetap. Karena itu adalah salah satu tujuan dari adanya agama, apalagi Islam kan gitu toh. Jadi ya, ginilah, mari teman-teman itu kadang-kadang begini ya. Teman-teman, saya lihat santri saya. Kadang-kadang karena santri itu jarang keluar rumah gitu, jarang keluar dari pondok. Itu kadang-kadang itu begini, perasaannya, pikirannya, persepsinya itu masyarakat itu seperti orang di dalam pondok kan gitu toh. Semua salah tertib ini itu, itu. Ya nggak bisa begitu dong. Nah itu toh. Ya di luar pondok, saya ini untuk kasus santri-santri saya. Di luar pondok itu ya masyarakatnya itu heterogen, macam-macam. Ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang muslim level syahadat aja tapi yang lain belum dikerjakan. Ada, ya semua itu kita terima. Syukur-syukur kita tingkatkan sedikit demi sedikit, bukan sekonyong-konyong koder. Kalau menurut saya sekonyong-konyong koder itu hanya tepat untuk lagu dangdut, bukan untuk realitas sosial kita. Nah kadang-kadang itu ya, kadang-kadang itu saya pernah mengalami, mudah-mudahan yang lain tidak. Waktu saya masih diizinkan untuk ceramah di luar sebagai dai yang ngisi pengajian macam-macam itu. Yang kemudian oleh guru saya kan disarankan sebaiknya kamu kalau ya di rumah aja. Sekarang ada vlog, ada podcast, jadi lain lagi. Kadang-kadang waktu itu tuh begitu itu, jadi
harus begini, harus begitu. Saya itu lupa bahwa ini itu masyarakat umum, heterogen. Persepsi saya itu seolah-olah saya menghadapi santri-santri saya yang pasti nurut, pasti mau, pasti patuh, ya nggak bisa begitu. Yang penting itu kan begini, minus 100 naik menjadi minus 80, itu lebih disukai Tuhan daripada plus 100 turun menjadi plus 50 misalnya. Yang penting itu kan kata Nabi itu, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kan gitu. Ya misalnya saya itu setiap hari maksiat 1 juta. Hari ini besok sudah berkurang menjadi 900.000, kan udah berkembang. Nggak bisa dong saya dari maksiat 1 juta per hari, kemudian harus langsung isinya taat 1 juta. Nggak bisa. Itu cuma orang gila yang punya pikiran seperti itu. Maksud saya itu begini loh. Ya dibutuhkan kearifan loh. Rasulullah itu kan mencontohkan kearifan loh. Ayat-ayat turun yang diturunkan Allah itu kan Allah memberikan pelajaran mengenai kearifan kan. Jadi misalnya begini, ayat tentang Khomer misalnya yang sering saya ceritakan ya. Khomer itu sejak zaman azali juga sudah haram karena hukum Allah itu sifatnya azali. Tapi kenapa Allah itu menurunkan bertahap? Jadi kan begini ayat tentang Khomer itu. Ayat pertama kan wala taqrabus shalah wa antum sukara, kan gitu toh. Kamu jangan mendekati sholat, ketika mendekati sholat itu kamu jangan dalam keadaan mabuk. Karena waktu itu di Mekah kan orang yang beriman kepada Rasulullah itu kan ya kadang-kadang ikut sholat Rasulullah itu dalam keadaan mabuk. Toh Allah itu ya jangan gitulah, mabuk ya mabuk, tapi kalau mau sholat jangan dululah, kan gitu. Kemudian ayat berikutnya itu Allah berfirman, ya memang di dalam khamr itu ada manfaatnya, tapi kan banyak kejelekannya. Gitu loh, misalnya bertengkar, bikin kalian suka bertengkar dalam keadaan mabuk. Mau ya dipikir, tapi itu belum diharamkan itu. Ayat tentang haramnya khamr itu belum turun. Nah, setelah di Madinah baru. Kan gitu, di dalam surat Al-Maidah itu bahwa khamr diharamkan. Nah, ketika kita rekonstruksi, ketika ayat tentang haramnya khamr itu diturunkan Allah di dalam surat Al-Maidah itu keadaannya kan tidak ada sahabat Nabi yang masih ingat bahwa di dunia itu ada khamr. Karena kegiatan para sahabat itu sudah banyak, kegiatan ibadah, kegiatan sosial. Jadi mereka itu sudah lupa bahwa di dunia itu ada khamr, kan itu. Udah nggak pernah ingat khamr lagi lah, baru diharamkan Allah. Bandingkan dengan periode di Mekah. Ketika sahabat Nabi itu perintah-perintah Allah tentang ayat-ayat sosial macam-macam itu belum banyak. Kan khamr belum diharamkan. Kan gitu. Ya, tapi kan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam dengan sempurna, dengan kafah. Iya, itu bertahap kayak sekolah itu loh. Saya misalnya ya, saya punya anak. Kamu sekolah harus lulus sampai doktor. Iya, tapi kan bertahap. PAUD dulu. Anak PAUD jangan dipaksa untuk belajar kalkulus. Biarin aja dia berproses. Kan gitu. Jadi TK, jadi SD, SMP, SMA, S1, gitu loh. Cara berdakwah itu begitu, cara tarbiyah mendidik itu begitu. Kan gitu. Nah, apalagi ya, kalau saya ya, kesimpulan terakhirnya itu begini. Sudahlah apa yang sudah diputuskan oleh para pendahulu kita, para ulama kita pada tahun 45-an, 50-an, 60-an, sampai terakhir itu 90-an, itu kan sudahlah itu menurut saya itu sudah selesai. Tinggal kita lanjutkan aja. Nggak usah bikin agenda-agenda baru lah. Dan itu jadi ya tidak ada yang salah di negara kita, di NKRI, di Pancasila. Ideologi kita kan Pancasila. Sekarang sekali lagi saya mau tanya, Pancasila itu yang bertentangan dengan Islam mana? Nggak ada. Itu adalah breakdown dari Islam, bahkan bukan hanya Islam ya, semua agama, tapi Islam jelas itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam. NKRI mana, Republik Demokrasi mana, nggak ada. Kalau dan perdebatannya udah selesai lah, nggak usah membohongi umat lah, nggak usah membohongi rakyat kecil lah dengan inilah. Tapi ya kita pahami juga, kita memahaminya begini, kadang-kadang itu kan begini.
apa yang disebut dengan syariat Islam, itu kan syariat Islam menurut perspektif orang itu, bukan belum tentu juga menurut yang sebenar-benarnya. Dan itu yang kedua, kadang-kadang itu memang karena ketidaktahuan ya, ketidaktahuan sehingga kesalahan itu masih seperti itu. Ya sama saja dengan dengan ideologi lain, dengan komunisme, apalagi misalnya ideologi yang paling membahayakan yaitu terorisme. Itu kan karena kebodohan. Ya kita sadarkan pelan-pelan, bertahap, terstruktur, dan negara sudah punya aturan macam-macam. Nggak usah saling menjelekan macam-macam. Ya kan itu kan satu saudara, satu agama, satu bangsa, satu manusia lagi kan gitu. Ya gitu. Yang kemudian kadang-kadang juga kan begini, ada yang apa itu politik ya. Yang kedua kadang-kadang itu kan begini, ya cari uang kan bermacam-macam, cari nasi kan bermacam-macam. Salah satunya misalnya menjual syariat Islam kan gitu toh. Tapi ya jangan keterlaluan lah. Jadi urusan politik yang nggak jelas juga, yang mungkin itu kaitannya juga dengan kepentingan negara-negara lain kan gitu. Jadi udahlah, menurut saya itu ya yang penting itu gimana caranya kita, istri kita, anak kita itu menjadi orang baik. Nah orang baik itu tetap perspektifnya agama apapun tetap baik kan gitu. Nah, kalau orang buruk itu perspektif agama apapun tetap buruk kan gitu. Fokus saja kepada sabda Nabi ibda binafsik itu kan itu toh. Jadi buat apa kita hidup di negara yang mengaku, yang secara verbal itu tertulis berdasarkan syariat Islam, tapi kalau kita sendiri tidak mengamalkan syariat Islam untuk diri sendiri aja enggak. Ada ini di orang barat itu kadang-kadang kurang ajar, tapi kurang ajarnya itu ya bisa dimengerti juga gitu. Di film-film itu loh Hollywood. Kadang-kadang itu kan orang Arab dihinanya kan begini. Ya pakai pakaian Arab gitu, tapi tukang maksiat, tukang narkoba, tukang melacur macam-macam. Nanti kalau pulang ya udah pura-pura Islam lagi. Kan banyak kayak begitu. Apa sih gunanya kayak gitu itu? Bukankah agama itu ada urusan diri sendiri, urusan hati? Iya, tetapi harus amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak sesederhana itu. Tidak segampang itu. Kan itu toh? Berkali-kali saya sampaikan, orang bodoh jangan ikutan, nanti rusak nanti kalau orang-orang bodoh ikut-ikutan amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu toh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ya ulama-ulama gitu memberi petunjuk dan seterusnya begitu. Kita bahas, kita buka lagi lah kitab-kitab apa itu istihadnya para salafus shalihin mengenai bagaimana beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini jangan salah loh, saya tidak menuding si A, menuding si B, kelompok A, kelompok B, enggak. Saya podcast gini ya request santri kok, kan itu toh. Ya biasa aja gitu. Kita jangan biasa sedikit-sedikit kalau beda-beda. Oh itu si anu. Kalau sekarang kan, oh itu kampret, oh itu cebong. Jangan begitulah. Mau kampret, mau cebong ya apa salahnya? Cebongnya apa salahnya? Pernah berbuat salah apa si cebong kepada kamu sehingga kamu menghina cebong? Dan pernah berbuat salah apa si kampret kepadamu? Kamu pakai kata kampret, nama si kampret untuk menghina orang, kan itu tuh jangan begitulah, enggak anu lah itu kayak gitu itu enggak masuk akal, enggak anu lah, enggak baik lah. Jadi intinya beginilah, mari kita arif, mari kita bijaksana, mari kita realistis, jangan menjadi utopis, jangan tamani dalam bahasa Arab itu, jangan mengangan-angankan sesuatu yang enggak masuk akal. Jadi ya kalau dalam kaidah fikih kan begini, kalau nggak bisa ngambil semua ya setidaknya ngambil sebagiannya kan gitu. Itu sering dikutip Pak Mahfud ya, Mahfud MD. Jadi anulah apa ya, mimpi itu boleh-boleh saja, berangan-angan itu boleh-boleh saja. Tapi ketika kita berhadapan dengan umat, dengan publik, ya mari kita bijaksana, mari kita ini ya kasihan umat, kasihan. Rasulullah itu berkali-kali bilang laula an asuko kan itu. Kalau soal misalnya soal mandi, soal siwak, soal yang lain-lain itu Nabi kan sering, seandainya aku tidak khawatir
membebani, memberatkan umatku, aku suruh begini dan begitu, tapi karena aku khawatir, gitu ta? Khawatir membebani, memberati umatku, maka aku tidak suruh, tidak wajibkan. Nah gitu loh, semangatnya gitu. Jangan anulah, tampilkan agama, tampilkan syariat, itu sesuai level masing-masing. Dan sudah istihad tentang bentuk negara, ideologi negara, macam-macam sudah selesai. Makanya kan kayak kemarin siapa ya, yang kepala BPIP itu belajar ayat-ayat konstitusi kan, itu memahami kita bernegara itu ya memang harus pakai ayat-ayat konstitusi. Kenapa terus apakah apa tidak saya enggak ya. Kemudian soalnya ada yang bikin meme. Apa itu jangan ayat-ayat suci, maksudnya itu kira-kira beginilah, apakah benar atau tidak itu maksudnya begini, karena itu kan Profesor Yudian itu ya orang pinter kan. Itu orang Banjarmasin asalnya, kelahirannya itu. Itu maksudnya itu begini, dalam berinteraksi sosial di dalam satu negara kita itu ya memang kesepakatannya kan ayat-ayat konstitusi. Karena ayat-ayat suci itu kan satu berlaku untuk individu kita, terutama nomor satu ibda' binafsiku angfusakum ahlikum naro tadi. Yang kedua, jangan-jangan persepsi kita, tafsir kita mengenai ayat suci itu sendiri tidak sesuai yang dimaksudkan oleh Rasulullah, ya kan, kacau. Tidak sesuai dengan Rasulullah kita share ke orang lain, nah kita akan menyesatkan kayak gitu. Hati-hatilah, artinya jangan sedikit-sedikit ini dan itu ya menurut hadis dan Quran. Menurut hadis dan Quran itu kan maksudnya kan menurut hadis dan Quran yang sesuai dengan tafsirmu, tafsirku kan gitu. Belum tentu itu. Ya tetapi begini, iya itu semua kan pendapat gitu loh. Pendapat itu ya itu tadi kan gitu. Khilaful a'immah rahmatul ummah gitu. Jadi menurut saya lebih produktif kalau kita itu selesailah dengan hal-hal seperti ini ya. Gitu. Ya, mari kita belajar dari banyak kasus, banyak sejarah yang terjadi di dalam apa itu bangun dan runtuhnya sebuah negara, sebuah pemerintahan, bukan pemerintahan, enggak pemerintahan politis ya. Sebuah negara, misalnya dinasti ini, dinasti itu, negara ini, negara itu. Itu kan banyak sekali. Mari kita banyak belajar sejarah sehingga kita tidak anakronis. Nah, itu anakronisme gitu. Tidak mengulang kekonyolan yang pernah terjadi kan gitu. Kadang-kadang hari ini kita ya ini ya terlalu gagah, kita baru baca sedikit aja udah merasa paling benar macam-macam. Enggak lah. Hari ini itu secara manusia, apalagi kalau kita bicara tentang Islam. Islam itu kan sudah 15 abad ya. Sudah mengalami banyak pengalaman. Khalifah ini, khalifah itu, dinasti ini, dinasti itu, negara ini, negara itu, udah banyak banget lah. Kalau bisa itu jas merah, jangan melupakan sejarah. Nanti kalau konyolnya keledai aja nggak pernah terprosok di lubang yang sama, maksud kita kan itu tuh. Karena keledai terprosok di lubang yang sama itu cuma sekali, karena keledai nggak pernah belajar sejarah kan itu. Manusia kan harus belajar sejarah. Jadi ini ya tujuan beragama itu apa toh kan gitu toh. Kemudian begini, tujuan bernegara kita itu apa? Oh tapi ini di negara kita ada ini ada itu kan oknum. Nah urusan oknum ya ditangani sesuai dengan mekanisme yang berlaku aja. Oh tapi begini dan begitu, itu oknum. Bukan hukumnya, bukan dasar negaranya. Oh itu semua udah bener. Udah melalui diskursus, udah melalui diskusi yang panjang dengan ulama-ulama pendahulu kita yang jauh lebih hebat-hebat daripada, mohon maaf ya, ulama-ulama zaman sekarang. Levelnya Hadratus Syekh Hasyim Asngari, levelnya Kiai Ahmad Dahlan itu ya kan dasar. Dan teman-teman keduanya di zamannya dasar-dasar semua. Kayaknya kalau ulama hari ini ya untuk sampai level ke sana kayaknya ya belum lah menurut saya. Itu kan menurut kamu, menurut kita, iya terserah aja, gitu aja kok kenceng lah. Yang penting jangan kenceng lah, kalau mau cari kebenaran itu jangan ngotot. Nah, gitu. Kalau ngotot kita emosi, marah, ya nggak bisa kita membedakan yang benar yang salah, enggak. Itu kan udah gaduh.
kita diam merenung. Nah itu dah. Iktikaf, tafakur, kan itu. Nabi kan menganjurkan itu. Baru kita memahami oh ini ya. Dan pertimbangkan kepentingan publik. Berkali-kali Rasulullah laulaan asuko dan seterusnya itu. Berkali-kali Rasulullah berpesan kepada para sahabat, kalau kamu ngimami, pilih surat Quran setelah baca Fatihah, suratnya yang pendek, ayatnya dikit aja. Kasihan yang lain. Jangan lama-lama. Sampai segitu toh Rasulullah itu menganjurkan. Kalau kamu menjadi imam, sholatnya kamu bikin cepat. Karena banyak itu jamaahmu yang mungkin ibu-ibu yang harus nyusui anaknya, dipertimbangkan itu loh. Hikmahnya itu di situ loh. Itu loh. Perhatikan kalau seorang pemimpin itu memperhatikan bukan yang barisan yang paling kuat. Yang dipertimbangkan itu adalah barisan yang paling lemah. Mampu enggak? Kan gitu. Anunya begitu. Jadi ngalor gitu loh. Nah itu sebenarnya banyak yang mau tapi yang mengulang-ulang tentang itu ya perdebatan itu. Intinya kalau saya itu ya negara Pancasila kita, NKRI, demokrasi kita, nggak ada yang salah lagi. Yang salah itu oknumnya, memanipulasinya kan itu. Tapi ya dasar-dasar negara kita semua udah bener, udah nggak ada yang tidak sesuai dengan Islam kan gitu. Jadi nggak usah pakai label-label lah, kan gitu toh. Nggak usah pakai label-label apalagi hanya menyangkut apa itu istilah kan itu. Istilah itu ya nggak esensial. Dan kita itu menuju semakin lama kan begini, kita harus sadari juga ya bahwa umat manusia itu makin lama itu kan kualitas imannya kan makin turun. Gitu loh. Jangan membebani, jangan memberat-beratkan umat yang paling lemah, gitu loh. Jangan suka begitu. Itu enggak lah. Jadi ukurannya begini, semua tindakan itu kalau saya selalu mengingat itu. Di dalam satu kasus kejahatan itu, siapa tersangkanya? Itu adalah siapa, misalnya ada pembunuhan. Siapa tersangkanya itu adalah siapa yang paling beruntung, paling mendapatkan keuntungan dari hasil pembunuhan itu, kan itu. Jadi begini, menurut pengalaman sejarah, sejak zaman Wali Songo, pendekatan dakwah yang paling pas untuk karakteristik bangsa Indonesia Nusantara ini adalah pendekatan hati, pendekatan tasawuf. Jadi lebih ditekankan mengenai innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Man itu yang diperhatikan Allah, yang dinilai Allah itu bukan zahir ya, tapi hati. Kan gitu. Pelan-pelan, dikit demi sedikit. Rasulullah aja ngajarinya dikit demi dikit. Kita bukan nabi, bukan rasul, maunya sekonyong-konyong koder kan gitu. Dan beragama itu ya sama, intinya begini ya. Beragama itu sama seperti anak sekolah, ada yang levelnya TK, levelnya TK ya lagunya Gelang Sipatu Gelang. Tepuk-tepukan itu. Itu udah pinter, udah bisa mau tepuk-tepuk anak TK pinter. Jangan disuruh mengerjakan soal kalkulus, jangan disuruh yang lain-lain. Tapi kalau anak SMA terus pelajarannya cuma tepuk-tepuk itu ya salah. Ya kira-kira ya kalau di sensus tadi 85% umat Islam di Indonesia itu ya seperti itulah. Kalau saya mau bilang TK ya nanti marah. Gus Dur aja pernah bilang TK pada dimarahi kan itu toh. Maksudnya begini lah. Mari kita arif bijaksana. Mari kita dan secara ideologis tidak ada yang salah dengan Indonesia. Yang sering terjadi kita lihat itu adalah ada oknum orang Indonesia yang menyimpangkan. Cuma itu aja. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain fi kulli waqtin wa hin.